Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah, yang mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun tidur mengucapkan tahmid, bersyukur kepada Allah yang telah membangunkan kita. Maka syukur ini tidak hanya melalui lisan saja, namun juga agar bagaimana kita, anggota badan kita mentaati segala perintah Allah, lisan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, mari kita gunakan dalam rangka mematuhi perintah Allah, memperbanyak ibadah dan lain sebagainya. Dan juga mari kita berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini semuanya wujud syukur kita kepada Allah, agar nikmat yang telah diberikannya kepada kita senantiasa ditambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan pula kepada junjungan kita, tauladan kita, Baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat, Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Baginda Nabi. Untuk itu mari manfaatkan waktu luang yang kita miliki di hari ini dengan banyak kita bersolawat, mendengar nama Nabi. Maka mari kita bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan ini nantinya di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita beriktikaf di masjid ini, Masjid Agung Kubah Timah, dalam rangka kita mendengarkan bersama-sama mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita melanjutkan keutamaan membaca Al-Quran. Kemarin ini tentang kebiasaan para ulama terdahulu, para salafus salih dalam khatam Al-Quran. Di antara mereka ada yang mengkhatamkan 3 hari sekali, ya, ada 7 hari sekali khatam, ada sehari semalam khatam, dan lain sebagainya. Ini kita lanjutkan masih terkait tentang khatmil Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Wa rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi sahih anna Mujahid rahimahullah kana yakhtimul Quran fi Ramadan fima bainal maghribi wal isya.
Diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih bahwa Mujahid rahimahullah, ya, Syekh Mujahid rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran di antara salat maghrib dan isya pada bulan Ramadan. Wa ammal ladzina khatamul Qur'an fi raq'ah fala yuhsaun likathratihim faminhum Uthman ibn Affan wa Tamim ad-Dari wa Sa'id ibn Jubair. Dan ada pula orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat, dan ini fala yuhsaun, tidak terhitung karena banyak, ya, Masya Allah. Di antara mereka adalah sahabat Uthman bin Affan, kemudian sahabat Tamim ad-Dari dan sahabat Sa'id ibn Jubair. Masya Allah, satu rakaat khatam Al-Quran. Wal mukhtar anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikri lataif wa ma'arif falyaqtasir ala qadrin yahsulu lahu ma'ahu kamalu fahmi ma yaqra. Dan pendapat yang dipilih adalah, jadi hal tersebut ya ikhtilaf, ya jadi perbedaan menurut kondisi orang yang bersangkutan. Barang siapa yang memiliki pemahaman yang lebih, ya, yang mendalam, ya, dalam ya memahami makna dan pengetahuan, ya, karena memiliki daya fikir, daya ingat, jadi kecerdasan, ya, maka hendaknya dia boleh memperpendek bacaan Al-Qur'annya. Jadi yang sudah faham boleh, ya, jadi ya sebentar seperti tadi, satu rakaat bahkan khatam, karena dia memiliki pengetahuan, ya, pemahaman yang luar biasa dalam hal Al-Quran, maka boleh fal yaqtasir, maka boleh di ringkas atau diperpendek bacaannya, boleh cepat. Wa kadza man kana mashghulan binashril ilmi aw faslil hukumat bainal muslimin aw ghairi dzalik min muhimmatid din wal masalihil 'ammah lil muslimin falyaqtasir ala qadrin la yahsulu bisababihi ikhlalun bima huwa mursadun lahu. Dan begitu pula orang yang sibuk dengan penyebaran ilmu atau memutuskan banyak perkara di antara kaum muslimin, ya, terkait hukum-hukum, ya, ataupun tugas lainnya yang penting juga menyangkut masalah agama dan kemaslahatan kaum muslimin, dan itu agar tidak mengganggu tugasnya yang penting, ya, namun juga tanpa melalaikan kesempurnaan bacaannya, maka boleh falyaqtasir, nah, boleh, ya, bacaannya ya tadi sehari khatam dan lain sebagainya, namun falyaqtasir ala qadrin, ya, jadi sesuai kemampuannya, ya, maka boleh. Wa illam yakun min haula'il madhkurin falyaktasir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil malal awil hadramah fil qira'ah. Nah, namun bagi orang-orang yang
selain tadi yang disebutkan, ya, maka dianjurkan untuk memperbanyak bacaannya menurut kemampuannya tanpa menimbulkan rasa bosan pada dirinya dan tanpa menimbulkan kekacauan dalam bacaannya. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau selain itu ya seperti kita lah, maka kalau bisa khatamnya jangan cepat-cepat. Nah, ya cukuplah misal berapa? Sebulan khatam, oh udah cepat. Satu hari 1 juz lah misalnya, terlalu cepat. Jadi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan minimal Al-Quran itu dikhatamkan 2 kali setahun. Berapa? 2 kali setahun. Berarti setahun 2 kali khatam. Bukan 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, lama. Jadi setahun itu 2 kali. Kalau misalnya kita bagi, ya, maka biasanya, nah ini biasanya di bulan Ramadan kan kita bersungguh-sungguh, ya, kita memiliki motivasi yang tinggi, yang luar biasa dalam hal mengkhatamkan Al-Quran. Anggap saja di bulan Ramadan pacak sekali khatam. Oh, berarti sehari 1 juz. Berarti 30 hari Ramadan atau kadang 29, intinya khatam. Nah, maka 11 bulan atau biar mudah 10 bulan itu harus khatam. Ya. Kan Al-Quran ada 30 juz. 30 juz bagi 10 bulan. Berarti 1 bulan 3 juz. 1 juz itu yang standar, itu ada 10 lembar. Berarti kalau 3 juz ada 30 lembar. Tadi kan 1 bulan, kalau bisa 3 juz, agar 10 bulan bisa 30 juz khatam. Berarti kalau 1 bulan 3 juz, berarti tadi 1 bulan harus baca 30 lembar. 30 lembar bagi 1 bulan, 30 hari, berarti 1 hari 1 lembar cuma. Dibagi lagi, Bapak Ibu. Nah, dibagi lagi misalnya kita baca Al-Quran setelah sholat. Ya, kalaulah 1 hari 1 lembar, berarti itu ada 2 halaman bolak-balik. Jadi pendek. Setelah sholat hanya cukup baca setengah halaman. Misal subuh setengah halaman lah. Setengah halaman itu cuma 7 baris atau 8 baris. Udah, sadaqallahul azim. Nanti pada zuhur setengah halaman lagi. Karena 1 lembar itu kalau yang standar itu 15 baris. Jadi 8 baris, 7 baris. Udah selesai 1 halaman. Nanti pada asar 8 baris lagi, pada isya 7 baris. Pada maghrib 7 baris. Udah selesai 1 hari 1 lembar. Pada isya libur misal. Jadi kalaulah istiqomah kita melakukan ini, 1 hari 1 lembar, ya, 2 halaman tadi, maka 10 hari sudah khatam. 10 hari khatam. 30 hari dapatlah 3 juz. Masya Allah, istiqomah ini maka 10 bulan sudah khatam. Nah, karena nanti di bulan Ramadan kita semangat mengkhatamkan Al-Quran. Maka kalau ini dilakukan, ya, terwujudlah
apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi rahimahullah. Kalau bisa haknya Al-Quran itu dikhatamkan 1 tahun 2 kali. Jangan lebih lama daripada itu. Ya, khawatir kita ghaflah, ya lalai dalam membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang memiliki pemahaman, ya, atau yang memang luar biasa, ya, ilmunya, maka boleh diringkas, artinya cepat mengkhatamkannya. 3 hari khatam, sepekan khatam, Masya Allah. Ada sebulan mungkin khatam Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang seperti kita, kalau bisa diperbanyak membaca Al-Qurannya. Wa qad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatma fi yawmin wa lailatin wa yadullu alaihi ma rawainahu bil asanidis sahihah fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairiha an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafqahu man qara'a al-Qur'an fi aqalla min 3. Dan segolongan ulama dari kalangan yang terdahulu, ya, al-mutaqaddimah, ini mengatakan makruh, ya, mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari semalam. Hal ini sesuai dengan dalil, ya, yang telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan kitab-kitab yang lain. Sebuah hadis melalui sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dapat memahami seseorang yang membaca atau mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi kurang dari 3 hari kata Nabi, maka dia tidak bisa memahami apa yang dibacanya. Nah, ini dalilnya. Ya, sebagian ulama yang memakruhkan khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi ini tidak berlaku untuk kita. Kita kan tidak suah khatam 3 hari khatam. Ya. Wa amma waqtul ibtida wal khatmi fahuwa ila khiratil qari. Fa in kana mimman yakhtimu fil usbu'i marrah faqad kana Uthman radhiyallahu anhu yabtadi'u lailatal jumu'ah wa yakhtimu lailatal khamis. Nah, waktu memulai dan waktu mengkhatamkan ini bergantung kepada pilihan pembaca Al-Quran, si pembaca. Orang yang dia mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali, ya, maka ini sebagaimana sahabat Uthman ibn Affan yang memiliki kebiasaan, ya, khatam Al-Quran sepekan sekali, seminggu sekali. Jadi memulainya di malam Jumat atau hari Kamis malam Jumat, khatam, dan mengkhatamkannya di malam Kamis atau hari Rabunya. Jadi dari malam Jumat ke malam Kamis itu kebiasaan yang dimiliki oleh sahabat Uthman ibn Affan. Satu minggu khatam. Itulah yang saya disampaikan pekan lalu. Ada istilah fami bisyauqin. Fami bisyauqin. Mulutku rindu. Syauq, ya, rindu, amat sangat rindu untuk membacanya. Membaca apa? Bapak Al-Quran. Dimulai dari Al-Fatihah
hari pertama sampai surah An-Nisa khatam. Kemudian lanjut surah Al-Maidah sampai surah At-Taubah. Nanti lanjut surah Yunus terus. Jadi ada titik-titiknya. Fa Al-Fatihah, Mim Al-Maidah, Ya Yunus. Itu Fami kalau disingkat. Jadi disingkat-singkat. Terus surah Bani Israel. Terus jadi dalam waktu 7 hari itu bisa khatam. Ya, Masya Allah. Kalau kita merenungkan maknanya itu kan berarti harusnya kita itu rindu, amat sangat rindu untuk membaca Al-Quran. Ya. Sebagaimana ya kita rindu kalau udah lama tidak ketemu sahabat kita misalnya ya. Atau mohon maaf, mungkin di antara kita ada yang pasangannya sudah tiada, ya sudah wafat. Tentu kita rindu untuk bertemu. Begitu pula dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini ada di dekat kita, ya, ada di rumah kita, bahkan dalam genggaman kita, di HP lah ada Al-Quran. Tapi entah kenapa kadang kita lupa untuk membaca Al-Quran. Harusnya kita rindu, sering kita membaca Al-Quran, ya, karena keutamaannya Masya Allah, ya, sangat amat luar biasa. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Al-Ihya, al-afdalu an yakhtima khatmatan bil lail wa ukhra bin nahar wa yaj'ala khatmatan nahari yawm al-ithnain fi raq'atay al-fajr aw ba'dahuma wa yaj'ala khatmatan lail lailatal jum'ah fi raq'atay al-maghrib atau ba'dahuma liyastaqbila awwalan nahar wa akhirah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwa yang afdal ialah hendaknya seseorang mengkhatamkan Al-Quran sekali di malam hari dan sekali di siang hari. Hendaknya dia menjadikan khatam di siang hari pada hari Senin dalam 2 rakaat salat subuh atau sesudahnya, sedangkan khatam di malam hari dilakukan pada malam Jumat dalam 2 rakaat salat maghrib. Artinya 2 rakaat ketika jahar khatam, karena rakaat ketiga salat maghrib kan sir, atau sesudahnya, agar masing-masing khatamnya itu menghadapi permulaan siang dan akhirnya. Itu pendapat Imam Ghazali rahimahullah. Rawal Ibnu Abi Dawud an Amr bin Murrah At-Tabi'i Al-Jalil radhiyallahu anhu qala kanu yuhibbuna an yukhtamal Qur'an min awwalil lail aw min awwalin nahar. Nah ini ya dalil pula ya, Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Murrah, seorang tabi'in yang terkemuka, mengatakan bahwa mereka para tabi'in menyukai khatam Al-Quran pada permulaan malam hari atau pada permulaan siang hari. Jadi ya intinya adalah orang-orang terdahulu begitu semangat dalam mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Kalau bisa ini menjadi ya i'tibar bagi kita, ya Bapak Ibu sekalian, ya, agar bagaimana ya kita sering membaca Al-Quran. Ya. Ya, bayangkan satu huruf itu pahalanya berapa? 10. Satu huruf pahalanya 10. Alif Lam Mim. Berapa huruf?
Berapa pahalanya? 30. Tapi ada pula pendapat yang mengatakan mad, ya, panjang pendek, artinya panjangnya itu madnya itu tetap dihitung. Karena kan kalau misalnya 6 harokat, maka ada yang mengatakan pendapat itu dihitung 6. Jadi kalau tadi alif lam itu kan 6 harokat, mim 6 harokat, berarti 6 tambah 1 13, 130. Masya Allah. Kalaulah seseorang itu baca 1 halaman, maka betapa banyak huruf yang telah dia baca. 1 lembar dibaca sehari, Masya Allah, penuh pahalanya. Itu di selain Ramadan. Kalaulah dibaca di bulan Ramadan, maka berlipat-lipat lagi pahalanya. Maka tidak heran membaca Al-Quran itu, Masya Allah, pahalanya banyak. Lisan kita juga terbiasa dengan kebaikan. Beda Pak, Bu. Kalau udah lama tidak baca Al-Quran itu ya bedalah intinya. Naudzubillah. Jangan sampai ya mohon maaf ya. Ada orang-orang kan yang kalau yaitu misalnya kaget, itu yang keluar dari lisannya itu ucapan yang tidak baik gitu. Itu ya Pak Hasan ya. Apa istilahnya, latah atau apa, ayam katanya misal. Kalau bisa kan ucapan yang baik, tersandung astagfirullah ya Allah, bukan hal yang buruk. Bapak Ibu tahulah tersandung atau terpleset, atau apa yang lainnya. Kalau bisa zikir, ya Allah, kesandung misalkan, kepleset, ngomongnya yang bagus, subhanallah, masya Allah. Jangan sampai yang tidak baik. Itu tentu perlu riyadhah, latihan. Orang-orang yang tentunya banyak berzikir, ya banyak membaca Al-Quran, ya. Itu ada satu video ya, mungkin ada yang sudah lihat, seorang ini bencana di Aceh, ya, di Aceh, seorang anak, ya, laki-laki nyewa PC untuk nyari ibunya, ya, di banjir bandang yang terjadi di Aceh, kan gitu. Sampai di wawancara dia nyari ibunya. Intinya ketika musibah itu datang, ya dia langsung bergegas untuk ke rumah ibunya. Ya mungkin ceritanya ibunya tinggal sendiri. Ternyata rumah ibunya sudah hancur, dicari-cari tidak ada. Akhirnya bayangkan dia nyewa PC untuk nyari ibunya. Apa yang terjadi? Ibunya ini ditemukan wafat dalam keadaan masih menggunakan mukena. Kalau orang, karena saya pernah tinggal di Aceh dulu, bahasanya telekung gitu, ada bahasanya itu mukena, telekung, masih pakai pakaian sholat Pak. Masya Allah. Apa amalannya gitu? Artinya kan berarti wafatnya itu dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu yang kita iri, ya, kita iri, Masya Allah. Tentunya insya Allah ahli surga, ya, min ahlil jannah. Bayangkan masih dalam kondisi mukena. Karena ada orang-orang naudzubillah wafatnya itu entahlah macam-macam. Maka ini yang menjadi motivasi bagi kita. Ya, artinya dengan memperbanyak ibadah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Ya. Kebiasaan ini saya yakin ya bapak-bapak, ibu-ibu juga terbiasa ya pagi-pagi baca Al-Quran, nanti pada maghrib baca Al-Quran.
Kalau bisa ini terus kita sampaikan kepada anak cucu kita. Dibiasakan ba'da maghrib, ba'da subuh minimal 2 waktu itulah baca Al-Quran. Ya. Jangan ya kadang-kadang ba'da maghrib itu malah ya, mencarinya hiburan dengan alasan capek, lelah pulang begawe. Yang dihidupin apa? TV akhirnya. Jadi anak beranak nobar, nonton bareng. Oh, kalau bisa tahan dulu. Pulang begawe, mandi dan sebagainya, sholat maghrib, pulang ke rumah baca Al-Quran. Walaupun tidak banyak. Seorang ayah mendengarkan bacaan anaknya. Jadi tidak hanya anak itu ya dititip misalnya di TPA, di TPQ, terus lepas tangan. Ya orang tua tidak lagi mengecek bacaan anaknya. Kalau bisa tetap ditanya. Tadi pas TPA, pas ngaji apa yang dibaca, belajar apa, ditanya, didengarkan. Itu yang dilakukan di waktu maghrib. Atau kalau mau makan dulu makan. Intinya kalau bisa jangan ada aktivitas yang lain selain daripada ngaji. Nanti kalau sudah Isya ya sholat sudah. Setelah Isya kalau memang butuh hiburan ya silahkan. Ada yang mungkin nonton TV ya, ada mengerjakan pekerjaan rumah, PR dan lain sebagainya, kumpul keluarga ya di ruang keluarga gitu, silahkan. Tapi setidaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada nuansa Al-Quran juga di rumah kita. Ya, itulah kumpul keluarga di waktu maghrib sampai Isya ya, dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Ya, syukur-syukur kalau ba'da subuh juga bisa. Anak kita dibangunkan ya untuk ya sholat. Setelah sholat subuh baca Al-Quran sejenak. Setelah itu siap-siap untuk beraktivitas. Ya, sekali lagi ya, kebiasaan dalam membaca Al-Quran ya kalau bisa ini terus dilakukan, diamalkan. Adapun yang bisa mengkhatamkan ya sepekan sekali, Masya Allah ya, ini sebagaimana sahabat Utsman bin Affan yang namanya abadi. Kita menyebut mushaf itu dengan mushaf Utsmani ya, karena jasa daripada sahabat Utsman bin Affan salah satunya ya. Kalau yang bisa khatam ya setahun 2 kali, nah ini yang diharapkan, minimal setahun 2 kali khatam ya. Dan para ulama terdahulu dengan banyak perbedaan waktu mengkhatamkan Al-Quran ini luar biasa ya. Ada yang sehari khatam, 3 hari khatam dan sebagainya ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk mengikuti langkah orang-orang terdahulu, orang-orang salih, yang mana insya Allah mereka ya para penghuni surga semuanya, amalannya luar biasa ya. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajarannya ya, sehingga kita pun kecipratan semangat dalam hal ini membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan. Ini ya masih terkait perbedaan waktu khatam Al-Quran para ulama terdahulu. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah di pekan berikutnya insyaallah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.